Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Aprilia Wetiningtyas, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi pada kelas 5C. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi materi mengenai bab konsep aktiva. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Rani Cornelia dengan NIM 20211212009, Clarissa Aulia dengan NIM 202112024, saya sendiri Nadia Febriana Sari dengan NIM 202112066, Zulfa Eka Suryani dengan NIM 202112081, dan Uswatu Nikmah dengan NIM 202112082. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Clarissa, kepadanya dipersilahkan. Yang pertama yaitu karakteristik aktiva. Karakteristik aktiva berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik umum yang melekat pada aktiva yaitu yang pertama, adanya karakteristik manfaat di masa mendatang atau pemakaian dapat berbeda-beda seperti potensi jasa dan sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Yang keenam, berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Dalam APB tahun 1970, dalam statement nomor 4 mendefinisikan aktiva sebagai berikut. Sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak terbentuk sumber ekonomi. Sedangkan dalam FASB tahun 1980 mendefinisikan aktiva sebagai berikut. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang memperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa definisi aktiva memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Yang kedua, dikuasai oleh suatu unit usaha. Yang ketiga, hasil dari transaksi masa lalu. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan, baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain, untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi di masa mendatang dapat juga berhubungan dengan sumber-sumber ekonomi. Ada 2 karakteristik utama yang dapat digunakan untuk menunjukkan sumber-sumber ekonomi, yaitu kelangkaan dan kemanfaatan. Yang kedua, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jadi, penguasaan terhadap suatu manfaat merupakan faktor yang penting agar suatu unit usaha dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakaian suatu aktiva. Yang ketiga, hasil dari transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi, aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu. Dengan kata lain, aktiva tersebut dapat diakui apabila terdapat transaksi yang benar-benar terjadi, bukan berasal dari transaksi yang bersifat hipotesis. Misalnya, suatu mesin dapat diklasifikasikan sebagai aktiva apabila mesin tersebut benar-benar telah dibeli dari transaksi yang benar-benar sah. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep penilaian.
Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Masa penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Makna ekonomi yang akan disampaikan tersebut harus relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, konsep penilaian harus didasarkan pada nilai pertukaran atau konversi. Next. Nah, untuk tujuan penilaian dan pengukuran aktiva ini ada beberapa, yaitu sebagai salah satu langkah dalam pertukaran laba, lalu sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Selanjutnya ada memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, dan ada memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Next. Untuk dasar-dasar penilaian sendiri di sini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada nilai keluaran ataupun output values dan nilai masukan ataupun input values. Nah, untuk nilai keluaran tersendiri itu menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, apabila nilai tersebut tidak relevan, ada dasar lain yang dapat digunakan. Yang pertama ada discounted future cash receipt or service potential, merupakan nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Lalu ada harga keluaran sekarang ataupun current output price, yaitu apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Selanjutnya, ada nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang normal yang diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nilai ini dapat diukur dari kutipan harga pasar barang sejenis yang kondisinya sama. Selanjutnya ada nilai likuidasi. Nah, nilai likuidasi sendiri ini sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang, dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Selanjutnya ada nilai masukan. Nah, nilai masukan ini menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva atau input yang akan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Ada beberapa, yaitu yang pertama cost historis. Cost ini merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya apabila pertukaran menyangkut aktiva non-moneter. Harga pertukaran ditentukan oleh nilai wajar atau pasar aktiva tersebut saat terjadi pertukaran. Yang kedua, ada cost masukan terkini atau current input cost. Cost masukan terkini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Selanjutnya ada discounted future cost. Dasar penilaian ini menunjukkan nilai sekarang dan pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Yang terakhir ada standar cost. Cost standar merupakan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengakuan aktiva. Pengakuan aktiva maksudnya adalah apabila jumlah rupiah tertentu diakui sebagai aktiva, maka jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha dan akan tampak dalam neraca. FASB tahun 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria sebagai berikut, yaitu definisi, keterukuran, relevansi, dan reliabilitas. Definisi sendiri berarti suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, relevansi. Informasi yang terdapat atau terkandung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakaian
yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat, reliabilitas. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan dengan digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya atau variabel dan netral. Praktik akuntansi menunjukkan bahwa banyak aturan yang digunakan untuk mengidentifikasikan aktiva tertentu yang dapat diuraikan menjadi beberapa kriteria. Oleh karena itu, dibuat perbedaan antara aturan atau ketentuan pengakuan dengan kriteria pengakuan. Aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasikan aktiva tertentu. Sedangkan kriteria pengakuan merupakan pedoman umum untuk digunakan untuk memformulasi aturan pengakuan. Menurut KAM 1992, memberikan beberapa kriteria mengakui suatu aktiva, yaitu yang pertama, didasarkan pada hukum. Pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Kriteria ini berhubungan dengan informasi akuntansi yang relevan dan reliabel. Yang kedua, ada pemakaian prinsip konservatif. Prinsip konservatif mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Dengan demikian, biaya rugi atau hutang dapat diakui atau dicatat lebih awal meskipun masih dalam tahap kemungkinan akan terjadi. Sebaliknya, aktiva pendapatan atau untung hanya dicatat apabila benar-benar telah terrealisasikan atau terjadi. Yang ketiga, ada makna atau substansi ekonomi suatu transaksi. Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka suatu pos dapat segera dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kriteria ini dimaksudkan untuk menentukan makna ekonomi dari suatu transaksi yang berhubungan dengan pelaporan informasi yang relevan dan tetap mempertahankan faktor materialitas. Yang keempat, ada kemampuan mengukur nilai aktiva. Jika akuntan tidak dapat mengukur nilai aktiva baik dengan cara arbiter maupun cara lain, maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat. Keterukuran ini berhubungan dengan reliabilitas informasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah masalah-masalah khusus. Dalam konsep aktiva, ada beberapa masalah khusus yang diperdebatkan sampai sekarang, antara lain beban tangguhan, kapitalisasi bunga, pengeluaran kapital untuk aktiva, aktiva donasi atau sumbangan, dan transaksi aktiva non-moneter. Yang pertama adalah beban tangguhan. Sesuai definisi aktiva, beban tangguhan bukan merupakan aktiva dalam arti umum. Akan tetapi, dalam struktur akuntansi, beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Semua pengeluaran ekonomi akibat transaksi yang sah dan wajar akan dicatat sebagai aktiva paling tidak untuk sementara, kemudian pada akhir periode dibebankan sebagai pengurang pendapatan. Yang kedua, kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga adalah proses penambahan bunga yang dihasilkan oleh suatu investasi atau pinjaman ke jumlah pokok pada waktu tertentu. Masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktu yang cukup lama. Ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut, yaitu yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi. Alasan yang mendukung tidak adanya kapitalisasi bunga adalah bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan ekuitas atau pemegang saham. Yang kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Yang ketiga, bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Alasannya adalah bahwa bunga merupakan biaya pendanaan. Oleh karena itu,
Untuk menghindari distorsi laba yang dapat mengakibatkan kesan yang salah terhadap prestasi perusahaan, terutama bila pendapatan tidak dapat menutup bunga konstruksi tersebut. Ada beberapa pedoman yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama, aktiva yang memenuhi syarat. Yang kedua, besarnya kapitalisasi. Yang ketiga, periode kapitalisasi. Dan yang keempat, penyajian dan pengungkapan. Next. Masalah yang ketiga adalah pengeluaran kapital untuk aktiva. Pengeluaran kapital atau untuk aktiva atau kapital ekspenditur adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Masalah yang perlu dipecahkan adalah menentukan kapan suatu pengorbanan ekonomi dianggap sebagai pengeluaran kapital, sehingga memungkinkan untuk dilakukan kapitalisasi. Adapun aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital adalah untuk aktiva non-moneter yang baru diperoleh atau dibeli, dan yang kedua untuk aktiva yang telah dipakai atau aktiva lama. Selanjutnya adalah aktiva donasi atau sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Misalnya, aktiva yang berasal dari sumbangan atau donasi. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Hal ini disebabkan pengakuan terhadap suatu aktiva tidak didasarkan pada asal atau sumber diperolehnya suatu aktiva, tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut. Next. Masalah yang terakhir adalah transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain yang timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan karena kas, tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Pada kasus demikian, pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Aktiva menurut IFRS. Aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan mengalir ke entitas. Definisi aktiva ini menitikberatkan pada fenomena ekonomi yang ada pada dunia nyata dan yang relevan bagi pengguna laporan. Jadi IFRS jelas mendefinisikan bahwa aktiva adalah sumber daya dan bukan ultimate aliran masuk di masa datang. Sumber daya ekonomi dapat berupa yang pertama, hak yang ditetapkan oleh kontrak. Yang kedua, hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. Yang ketiga, nilai sumber daya lain. Yang kelima, beberapa aktiva. Next. Next. Pengakuan, recognition, dan menarik kembali pengakuan di recognition aktiva. Dalam kerangka konseptual, IASB mendefinisikan pengakuan adalah proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Konsep pengakuan harus meliputi pertama, kemungkinan, kedua, relevansi dan batasan kos, yang ketiga, faithful representation, yang keempat, meningkatkan karakteristik kualitas, variability, time length, understandability. Next.
derecognition atau menarik kembali pengakuan. Dalam IFRS 9 tentang finansial instrumen mendefinisikan bahwa derecognition adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan perusahaan. Namun demikian, kerangka konseptual tidak memberikan definisi derecognition dan juga tidak menetapkan kapan derecognition dilakukan. Konsekuensi derecognition. Pertama, suatu entitas tidak akan mengakui lagi aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Yang kedua, suatu entitas mungkin akan mengakui aktiva yang timbul dari transaksi atau kejadian yang akan menimbulkan derecognition. Dan yang ketiga, laba atau rugi dapat timbul dari adanya derecognition aktiva yang sebelumnya diakui dan pengakuan dari aktiva baru. Next. Pengukuran aktiva. Pengukuran menurut IFRS adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Pengertian pengukuran memacu pada jumlah yang disajikan atau disclose. Konsep pengukuran harus memenuhi tujuan laporan keuangan dan memenuhi karakteristik kualitatif. IASB memberikan 3 metode pengakuan aktiva. Pertama, cost base. Kedua, current market price. Yang ketiga, cash flow base lainnya. Next. Cost base. Definisi cost dalam IAS 16 tentang property, plant, dan equipment. IAS 38 tentang intangible asset dan IAS 40 tentang investment property adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau nilai wajar fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. IAS 2 tentang inventories menyatakan bahwa kos meliputi harga beli dan semua biaya yang timbul untuk mendapatkan inventory tersebut sampai di lokasi. Next. Current market price termasuk fair value. Fair value sering digunakan sebagai ukuran nilai sekarang. Di dalam IFRS 13 tentang fair value measurement mendefinisikan fair value nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Fair value yang didefinisikan dalam IFRS 13 adalah exit price. Exit price sangat relevan jika aktiva tersebut diperoleh untuk tujuan dijual kembali karena exit price akan mencerminkan hasil yang diperoleh saat dijual. Next. Pengukuran dasar aliran kas lainnya. Beberapa pengukuran yang digunakan oleh IFRS bukan cost base maupun market price, tetapi didasarkan estimasi aliran kas mendatang. Pengukuran aliran kas mendatang digunakan jika pertama, cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan. Yang kedua, tidak ada cost atau penerimaan dari item yang akan diukur. Yang ketiga, current market price sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai bab konsep aktiva, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.